Indonesia sedang memulai transformasi besar, sebuah langkah berani yang akan mengubah wajah pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Pemerintah memindahkan ibu kotanya ke Ibu Kota Nusantara, atau IKN, di Kalimantan Timur, sebuah wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan potensi pembangunan. Ini bukan hanya tentang membangun gedung-gedung baru yang megah, ini tentang menata ulang cara kerja pemerintahan kita. Kepadatan penduduk Jakarta, banjir, dan tekanan infrastruktur yang terus meningkat telah membuat perpindahan ini menjadi sangat penting untuk masa depan bangsa. Dengan relokasi ini, Indonesia bertujuan untuk mendistribusikan pembangunan secara lebih merata ke seluruh Nusantara dan memicu pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, membuka peluang baru bagi daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang. Inti dari perubahan ini adalah relokasi aparatur sipil negara, atau ASN, yang akan menggerakkan mesin administrasi baru dan menjadi pionir di lingkungan yang benar-benar berbeda. Kepindahan mereka lebih dari sekadar perubahan alamat. Ini adalah perjalanan menuju pola pikir baru, kesempatan untuk membangun pemerintahan yang lebih cerdas, lebih hijau dan lebih tangguh menghadapi tantangan zaman. IKN dibayangkan sebagai kota cerdas dan berkelanjutan, mengintegrasikan teknologi mutakhir dan alam ke dalam tata kelola sehari-hari, menciptakan harmoni antara kemajuan dan lingkungan. Kehadiran ribuan ASN akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan membentuk budaya baru pelayanan publik yang lebih responsif dan inklusif. Ini adalah panggilan untuk melayani, sebuah misi perintis yang akan meletakkan dasar bagi Indonesia modern yang berdaya saing global. ASN diharapkan menjadi agen perubahan, membawa semangat kolaborasi dan inovasi di tempat baru. Keberhasilan IKN sangat bergantung pada kemampuan ASN untuk beradaptasi, berinovasi, dan membangun ekosistem kerja yang produktif di lingkungan baru ini. Saat migrasi bersejarah ini dimulai, ribuan keluarga ASN juga ikut serta dalam perjalanan ini. Kita menyaksikan lahirnya simbol baru untuk masa depan Indonesia, sebuah harapan dan tekad untuk membangun negeri yang lebih baik. Memindahkan ribuan aparatur sipil negara ke IKN adalah pekerjaan besar yang memakan waktu bertahun-tahun. Proses ini melibatkan perencanaan matang, koordinasi lintas kementerian, dan penyesuaian besar bagi para ASN beserta keluarganya. Setiap tahap perpindahan harus memperhatikan kebutuhan individu dan keluarga, serta memastikan transisi berjalan lancar. Prosesnya bertahap, dimulai dengan kementerian dan lembaga utama untuk memastikan fungsi pemerintahan tetap berjalan tanpa gangguan. Tahap awal ini sangat penting agar pelayanan publik tetap optimal selama masa transisi. Lebih dari 1.000 karyawan otorita IKN dan staf medis telah menetap di Nusantara, menjadi pelopor. Mereka beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun komunitas, dan menjadi contoh bagi gelombang berikutnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah salah satu yang pertama pindah, memastikan mereka yang membangun kota juga tinggal di dalamnya. Kehadiran mereka mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Pada tahun 2029, personel dari Departemen Kementerian dan Lembaga Negara akan pindah dengan lebih dari 40.000 posisi ASN yang ditetapkan untuk dipindahkan. Ini akan menjadi salah satu perpindahan pegawai negeri terbesar dalam sejarah Indonesia. Setiap langkah direncanakan dengan cermat, memprioritaskan fungsi strategis dan kesiapan. Koordinasi antar lembaga dan evaluasi berkala menjadi kunci keberhasilan proses ini. Pendekatan sistematis ini mengelola logistik sambil membangun pusat pemerintahan yang dinamis, satu kementerian pada satu waktu. Dengan strategi bertahap, Nusantara akan tumbuh menjadi pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi. Di mana aparatur sipil negara akan tinggal di IKN? Pertanyaan ini menjadi sangat penting seiring dengan perpindahan pusat pemerintahan ke ibu kota baru Indonesia. Jawabannya, apartemen modern bertingkat tinggi yang dibangun dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kebutuhan para ASN beserta keluarganya. Setiap detail dirancang agar penghuni merasa betah. Per Agustus 2025, sebanyak 47 menara apartemen akan berdiri megah, siap menampung lebih dari 8.400 karyawan pemerintah. Proyek ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan IKN. Setiap unit apartemen yang luas memiliki 3 kamar tidur, ruang tamu yang nyaman, dapur modern, dan 2 kamar mandi. Semua dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga ASN yang akan memulai hidup baru di IKN.
Pemerintah juga berencana menambah 30 menara apartemen lagi, sehingga nantinya lebih dari 12.800 aparatur sipil negara dapat tinggal di lingkungan yang aman dan nyaman. Kompleks perumahan ini bukan sekadar deretan bangunan, melainkan komunitas terintegrasi yang dilengkapi ruang hijau, taman bermain, dan fasilitas sosial untuk mendukung interaksi antar warga. Tujuannya jelas, menumbuhkan kesejahteraan, rasa aman, dan rasa memiliki sejak hari pertama para ASN dan keluarganya menempati hunian baru. Setiap unit apartemen dilengkapi perabot berkualitas tinggi, menandakan bahwa kontribusi ASN sangat dihargai, dan mereka layak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Investasi besar dalam perumahan ini adalah kunci untuk membangun tenaga kerja yang termotivasi, produktif, dan siap mendukung kemajuan ibu kota baru Indonesia. Dengan rencana perumahan IKN, setiap penghuni baru diharapkan merasa nyaman, aman, dan benar-benar seperti di rumah sendiri sejak hari pertama. Kantor-kantor pemerintahan baru IKN dirancang untuk kolaborasi, efisiensi, dan keberlanjutan. 4 gedung kantor utama untuk Kementerian Koordinator telah selesai, menampilkan tata letak terbuka dan ruang bersama. Kompleks modern ini meruntuhkan sekat birokrasi, menyederhanakan pengambilan keputusan dan koordinasi kebijakan. Dilengkapi dengan infrastruktur digital canggih, kantor-kantor ini mendukung ekosistem pemerintahan yang cerdas. Arsitekturnya memadukan budaya Indonesia dengan fitur ramah lingkungan, cahaya alami, atap hijau, dan pemanenan air hujan. Ini menetapkan standar baru untuk infrastruktur publik, memprioritaskan fungsi dan tanggung jawab lingkungan. Saat ASN tiba, mereka akan bekerja di ruang yang dibangun untuk inovasi dan kerja tim. Penyelesaian kantor-kantor ini menandai dimulainya era baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Sebuah kota berkembang tidak hanya dengan rumah dan kantor, ia membutuhkan sekolah, layanan kesehatan, dan kenyamanan sehari-hari. Pembangunan IKN mencakup fasilitas pendidikan berkualitas mulai dari usia dini hingga sekolah menengah atas, memudahkan transisi bagi keluarga. Sebuah rumah sakit modern yang dikelola oleh lebih dari 100 tenaga medis menyediakan layanan kesehatan penting bagi penghuni baru. Fasilitas komersial, minimarket, restoran, kafe sudah beroperasi bersama dengan pusat ATM dan layanan pos. Transportasi umum menghubungkan zona perumahan administrasi dan komersial, sementara Bandara Nusantara yang ditingkatkan meningkatkan konektivitas. Fasilitas-fasilitas ini menciptakan lingkungan yang lengkap dan layak huni sejak hari pertama. Pendekatan holistik pemerintah memastikan ASN dan keluarga mereka dapat berkembang. IKN dengan cepat berubah dari lokasi konstruksi menjadi kota yang dinamis. Kabinet Merah Putih yang baru telah memperluas Kementerian Indonesia dari 34 menjadi 48, membentuk kembali rencana relokasi IKN. Pertumbuhan ini memerlukan penilaian ulang ruang kantor, perumahan, dan jadwal relokasi. Perencana harus berkoordinasi dengan kementerian baru untuk memahami kebutuhan mereka dan menyesuaikan rencana induk. Lebih banyak kementerian berarti lebih banyak personel, menuntut percepatan konstruksi dan alokasi sumber daya. Tantangan ini juga merupakan kesempatan untuk menyelaraskan pembangunan IKN dengan visi pemerintahan baru. Prosesnya dinamis, memastikan IKN mencerminkan prioritas nasional saat ini. Beradaptasi dengan struktur kabinet ini akan menguji fleksibilitas dan pandangan ke depan proyek. Keberhasilan di sini akan menentukan masa depan IKN sebagai pusat pemerintahan yang responsif. Membangun IKN datang dengan tantangan besar, penundaan, pembiayaan, dan logistik. Jadwal relokasi awal telah bergeser karena kesiapan infrastruktur menentukan kecepatan. Pendanaan adalah hambatan. Investasi swasta lambat, menekan anggaran negara. Fokus sejauh ini adalah pada infrastruktur pemerintah, dengan pembangunan komersial yang tertinggal. Menarik partisipasi sektor swasta sangat penting bagi IKN untuk menjadi kota yang mandiri. Secara logistik, memindahkan puluhan ribu orang dan kementerian adalah tugas yang monumental. Memastikan ASN bersedia dan siap untuk pindah membutuhkan dukungan kuat dan komunikasi yang jelas. Mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang IKN. Ujian sebenarnya dari IKN adalah orang-orangnya, para ASN dan keluarga yang melakukan perpindahan. Bagi banyak orang, ini adalah campuran kegembiraan dan kecemasan peluang baru, tetapi juga penyesuaian besar.
IKN menawarkan perumahan modern, ruang hijau, dan kesempatan untuk lepas dari kemacetan Jakarta. Namun, kekhawatiran tetap ada tentang meninggalkan keluarga, mencari pekerjaan untuk pasangan, dan beradaptasi dengan kota baru. Pemerintah menyediakan informasi, insentif finansial, dan program pembangunan komunitas untuk memudahkan transisi. Acara sosial dan orientasi membantu penghuni baru terhubung dan membangun jaringan dukungan. Tujuannya, mengubah individu yang direlokasi menjadi komunitas yang berkembang dan kohesif. Mendukung perjalanan manusia ini sama pentingnya dengan membangun kota itu sendiri. Saat ASN menetap, visi IKN menjadi kenyataan, kota model untuk abad ke-21. Tujuannya lebih dari sekadar relokasi, ini tentang membangun budaya inovasi, kolaborasi, dan kesejahteraan. Infrastruktur kota cerdas dan kementerian yang erat membina efisiensi dan kerja tim. Kehidupan di IKN menjanjikan keseimbangan, lalu lintas lebih sedikit, ruang hijau lebih banyak, dan gaya hidup yang lebih sehat. Kota ini dirancang untuk manusia, dengan aksesibilitas berjalan kaki dan transportasi umum sebagai intinya. Keberhasilan IKN akan diukur dari kebahagiaan dan produktivitas masyarakatnya. Para ASN yang pindah hari ini sedang membangun masa depan Indonesia.